Di pinggir kota, ada sebuah kolam pemancingan yang selalu penuh tiap akhir pekan. Lampu kuning menggantung di setiap gazebo kecil. Suara tawa bercampur dengan bunyi putaran rel, dan bau umpan yang pekat menguar ke udara malam. Orang-orang datang bukan hanya karena ikan. Mereka datang karena kabarnya siapapun yang mancing di sana kadang pulang dengan dompet tebal atau rejeki yang tiba-tiba datang. Dan yang paling membuat orang penasaran, pemilik kolam itu, Pak Hendra, jadi kaya mendadak. Raka, pemuda yang tinggal di gang sebelah kolam, memperhatikan perubahan itu dengan rasa ingin tahu dan rasa tidak nyaman. Dulu, malam-malam di depan kolam hanya berisi serangga dan beberapa pemancing tua yang menunggu gigitan. Sekarang, setiap gazebo punya lampu neon dan kursi plastik berderet. Raka sering lewat untuk pulang kerja dan melihat wajah-wajah asing, mobil-mobil bagus, dan tumpukan uang di atas meja kasir. Semua tampak normal kecuali deses-deses yang mulai tersebar di warung, di pasar, bahkan di masjid dekat situ. Katanya kolam itu bisa memberi, kata Bu Nani waktu mengupas sayur di warung. Tapi ada syaratnya. Ada yang bilang harus ada tumbal. Raka tidak suka mendengar kata tumbal. Perasaan dingin merayap di punggungnya tiap kali suara itu muncul di tengah percakapan. Ia lebih suka hal-hal nyata, fakta, bukti. Tapi bukti-bukti kecil mulai muncul. Ember kosong yang pernah dipakai pemancing tergeletak sendirian di pagi hari. Kursi yang ditinggalkan, pancing yang tetap melengkung walau tali terputus. Ember dan alat pancing, benda yang biasa, menjadi tanda dari sesuatu yang hilang. Pertama kali Raka melihat tanda itu sendiri adalah pada suatu malam hujan tipis. Dia berjalan pulang dari bengkel sepeda motor. Langkahnya tertahan oleh cahaya lampu kolam. Di tepi ramput, hanya beberapa meter dari gazebo terakhir, ada satu ember plastik biru. Ember itu berdiri sendiri di tanah becek, berisi sedikit air dan bau lendir ikan. Di dekatnya, seutas tali pancing tersangkut di rerumputan. Ujungnya menggantung seperti jari yang menunjuk ke permukaan air roka merendok. Di dasar ember, ada bekas sidik jari kecil kerenyahan lumpur, membuatnya terlihat di sekeliling. Bekas tapak kaki yang setengah samar mengarah ke tepi kolam, lalu berhenti tanpa melanjutkan. Raka menoleh ke permukaan air. Pantulan lampu bergetar, dan di dalamnya sesuatu yang tidak seharusnya tampak. Dua bulatan gelap yang mirip mata menempel pada kegelapan kolam. Jantung Raka berdetak kencang. Ia tahu itu cuma bayangan sebuah permainan cahaya. Namun ia tidak bisa mengusir perasaan bahwa ada yang menatapnya dari dasar air. Ia memungut ember itu tanpa sengaja. Terasa dingin, padahal udara lembab. Di saku jaketnya, koin-koin yang ia terima dari bengkel terasa tipis. Di seberang, gazebo-gazebo penuh, tawa berlanjut seperti biasa. Tidak ada yang menyadari ember biru itu atau tali pancing yang terlupakan. Keesokan harinya, berita besar menyebar. Seorang pemancing tidak pulang. Namanya Surya, pria paruh baya yang sering datang hanya untuk duduk dan merunut masa lalu. Ia pergi memancing malam itu dan tidak pernah kembali. Hanya embernya yang ditemukan, berisi satu ikat tali pancing dan sandal yang tertinggal di tepi. Polisi datang, memeriksa, mencatat. Hasilnya nihil. Mungkin ia terpeleset, mungkin ia minum terlalu banyak, kata seorang penyidik dengan lirih, menunduk pada catatannya. Tetapi warga tahu mereka melihat ember, pancing, dan jejak yang berhenti di tepi air. Mereka menggumam, saling tatap, takut mengatakan kata yang sama. Kisah Surya memecah rasa nyaman di kampung. Anak-anak diberi larangan keluar malam. Para suami pulang lebih awal.
Sementara itu, kolam tetap buka. Pak Hendra muncul di sana dengan senyum yang selalu sama, setelan rapi, dan dua orang pengawal yang tak banyak bertanya. Ia menambah lampu, membangun gazebo baru, dan menggelar pesta kecil untuk para pemancing VIP. Uang mengalir, tapi kecurigaan juga. Raka merasa tergerak. Ia tidak percaya pada gosip, tetapi ia tahu baik untuk mencatat, untuk mengamati, untuk mengumpulkan kepingan bukti. Malam berikutnya, ia memutuskan duduk di ujung gang, menonton dari jauh, dari balik bayang-bayang pohon waru. Ia melihat ritual-ritual kecil yang aneh. Beberapa orang datang sendirian, membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Mereka duduk sebentar, melempar umpan, dan pergi lebih cepat daripada biasanya. Aidaj yang menengok ke arah gazebo Pak Hendra, seperti menunggu izin yang tak pernah diberikan. Jangan ikut campur, bisik suara di kepalanya. Tapi rasa ingin tahunya berlipat. Ia mencatat siapa yang datang, jam berapa, apa yang dibawa. Catatannya menjadi daftar nama. Beberapa orang yang ia kenal sebagai tetangga, beberapa wajah asing. Daftar itu panjang. Di ujung nama-nama itu selalu ada pertanyaan. Apakah mereka kembali seperti sebelumnya, atau apakah mereka membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Malam itu, ketika angin laut menyelinap dari arah selatan, Raka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Seorang wanita muda mungkin di usia 20-an berjalan cepat melintasi tepi kolam. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya kosong. Ia menggendong sebuah ember kecil, dan di dalamnya ada kain basah. Wanita itu berjalan sekilas, tidak menoleh. Ketika langkahnya hilang di antara gazebo, Raka melihat bayangan mengikuti dari air. Bayangan itu seperti seseorang yang mengangkat tangannya, memanggil. Raka hampir berdiri, ingin menegur, mencoba menolong. Namun kaki-kakinya terasa seperti tertanam. Wanita itu menghilang. Ember itu ditinggalkan di dekat salah satu pohon. Dan setelah beberapa menit, datang seorang pria, bukan Pak Hendra, tapi seseorang yang Raka kenal sebagai pelayan kolam. Pria itu mengambil ember, memasukkan isinya ke dalam kantong plastik, dan berjalan menuju rumah makan kecil di belakang gazebo. Semua tampak biasa, semua tampak rapi, semiwa terencana. Keesokan harinya, Raka menceritakan apa yang dilihatnya pada Bu Nani. Ia menunggu reaksi keras, penolakan, atau ketakutan lebih besar. Yang datang malah kata-kata ringkih dan napas panjang. Orang-orang takut bicara, gumam Bu Nani. Kalau salah satu dari mereka itu menentang, ia akan hilang juga. Kita lihat saja semua berani karena takut sendirian. Raka tahu ia harus berhati-hati. Di satu sisi, ada rasa kemanusiaan yang memaksa dia bertindak mencari jenazah Surya, menahan kehilangan berikutnya. Di sisi lain, ada rasa takut di dalam dirinya sendiri, ketakutan bahwa kolam itu bukan sekadar kolam. Penunggu kata itu kini seperti nyamuk yang terus menghinggapi telinganya. Ia tidak tahu bentuk penunggu itu. Ia hanya tahu keberadaannya terasa pada benda-benda kecil. Ember yang tertinggal, jejak yang berhenti, pancing yang tergantung sendirian. Malam-malam berikutnya, Raka terus mengamati. Ia mencatat, menulis di buku kecil yang ia sembunyikan di balik kasur. Di buku itu, ia menuliskan nama-nama, tanggal, jam, dan hal-hal aneh yang mungkin orang lain anggap sepele. Ia menuliskan juga mimpi-mimpi yang mulai menghantui tidurnya. Suara teriakan di bawah air, tangan yang meraih dari kegelapan, dan sebuah lagu lama yang diulang-ulang oleh seorang wanita dengan mata kosong. Pada satu malam, ketika Raka, karena rasa penasaran yang tak tertahan, mengikuti jejak ember biru yang ia temui pertama kali. Jejak itu membawa ia lebih dalam ke tepi kolam, ke gazebo terakhir yang paling jauh dari jalan. Di sana,
Di balik kabut tipis dan lampu yang bergetar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah bayangan besar mengambang di atas air. Bayangan itu tidak seperti perahu, tidak seperti barang apapun yang dikenalnya. Ia tampak seperti orang yang berdiri, namun tubuhnya pecah menjadi riak-riak kecil seolah air menutupi bentuknya. Di tangan bayangan itu ada sesuatu yang berkilau, seperti mata pancing. Raka terpaku. Ia ingin lari, ia ingin berteriak, namun ia juga ingin tahu, ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang membuat ember, pancing, dan sandal tertinggal begitu saja. Di saat ia menoleh untuk lari, sebuah suara merdu tetapi kosong menyelinap di telinganya. Seperti nyanyian lama yang berkata, "Jangan takut, datanglah dekat, kita sudah menunggu." Lampu-lampu kolam bergetar. Ember-ember di tepi tampak lebih biru daripada sebelumnya. Dan dari dalam air, bulatan-bulatan gelap itu mulai bergerak menuju gazebo, menuju daratan, menuju tempat di mana jiwa-jiwa kecil mungkin akan hilang tanpa jejak. Raka tahu, ini bukan lagi cerita yang bisa diabaikan. Ini baru permulaan. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur tenang. Suara nyanyian kosong dari tepi kolam terus terngiang di telinganya. Saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan tubuh gelap yang muncul di permukaan air itu selalu hadir, menatap, memanggil. Ia berusaha mencerna logika. Mungkin ia hanya berhalusinasi karena lelah. Mungkin hanya bayangan lampu yang memantul aneh. Tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, ia selalu teringat surya yang hilang. Ember biru itu nyata, jejak kaki yang berhenti di tepi kolam itu nyata. Jadi, apa yang ia lihat mungkin juga nyata. Suasana mencekam di kolam 2 malam. Setelah kejadian itu, Raka nekat kembali. Ia berpura-pura menjadi pemancing biasa, membawa ember kecil, pancing pinjaman, dan umpan cacing yang ia beli dari warung depan. Ia memilih duduk di gazebo paling dekat dengan air, jauh dari kerumunan orang. Malam itu tidak seramai biasanya. Hanya ada 5 atau 6 orang pemancing. Kebanyakan diam dan menatap air. Entah kenapa, suasana terasa aneh. Tidak ada suara tawa seperti biasanya. Hanya ada bunyi jangkrik dan suara pelup air sesekali. Dari tempat duduknya, Raka bisa melihat Pak Hendra berjalan ke gazebo VIP yang paling besar. Ia ditemani 2 orang pria berbadan besar, tampak seperti pengawal. Ada seorang pria lain di sana, berpakaian rapi, sepertinya tamu khusus. Mereka berbincang pelan, lalu Raka melihat sesuatu. Tamu itu menyerahkan sebuah bungkusan kain hitam. Pak Hendra menerima dengan senyum tipis. Lalu bungkusan itu dimasukkan ke dalam kotak kayu di sudut gazebo. Bukan ritual biasa, gumam Raka dalam hati. Itu pasti ada hubungannya. Ia menunduk pura-pura mengatur kail, tapi dari sudut matanya, ia melihat tamu itu berjalan ke tepi kolam, melempar sesuatu ke air. Air beriak lebih kuat daripada biasanya, seolah ada yang menyambut lemparan itu dari bawah. Pemancing yang hilang jam hampir menunjukkan tengah malam. Satu persatu pemancing pulang. Hanya tersisa 3 orang, termasuk Raka. Udara makin dingin. Kabut tipis mulai turun di permukaan air. Seorang bapak paruh baya yang duduk di sebelah Raka mulai gelisah. Tiba-tiba kailnya menegang keras, seperti ditarik sesuatu yang besar dari bawah. Waduh, besar banget ini, katanya, sambil berusaha menahan pancing. Wajahnya tegang, tangannya gemetar. Raka menoleh, mencoba membantu. "Pak," pelan-pelan, "tariknya jangan terlalu keras." Tapi tiba-tiba, BULR, air kolam memercik tinggi. Bapak itu seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya terseret, jatuh ke dalam air sebelum sempat berteriak panjang. Suara cipratan itu membangunkan 2 pemancing lain, tapi mereka hanya berdiri kaku. Tak ada yang berani menolong.
"Pak, Pak!" Raka berteriak, berdiri di tepi gazebo. Ia melihat tubuh bapak itu menggelepar di air. Tangannya turun ke tengket minta tolong. Namun, yang membuat darah Raka membeku adalah sosok yang muncul tepat di belakangnya. Sebuah bayangan besar berwarna hitam pekat muncul setengah badan dari permukaan air. Rambut panjang terurai, wajahnya tidak jelas karena tertutup lumpur dan lendir. Tapi dua matanya merah menyala, tangannya panjang, kurus, dan melingkari tubuh bapak itu, menyeretnya ke dasar air. Dalam hitungan detik, suara teriakan itu hilang. Permukaan air kembali tenang. Hanya ember dan sandal bapak itu yang tersisa di tepi. Reaksi orang-orang Raka berdiri gemetar. Jantungnya hampir pecah. Kalian lihat sendiri kan? Dia ditarik sesuatu. Bukan tenggelam biasa, tapi dua pemancing lain saling pandang. Wajah mereka pucat, lalu buru-buru mengemasi barangnya. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. "Hei, kalian lihat sendiri. Kenapa diam aja?" teriak Raka. Salah satu dari mereka hanya berbisik pelan sebelum pergi. "Jangan bicara keras-keras, kalau tidak, giliranmu nanti." Raka terpaku. Itu, Pak Hendra keluar dari gazebo VIP, berjalan santai ke arah mereka. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa ribut? Ada yang tercebur ya?" tanyanya dengan nada datar. "Pak, tadi ada orang ditarik ke dalam air. Saya lihat sendiri, itu bukan kecelakaan." Pak Hendra hanya tersenyum tipis. "Mungkin salah lihat, nak. Kalau ada orang jatuh, biasanya tenggelam karena tidak bisa berenang. Tenang saja. Besok pagi kami cari dengan perahu." Raka menggertakkan gigi. Tapi saya lihat, belum sempat ia melanjutkan, salah satu pengawal Pak Hendra menepuk pundaknya dengan keras. "Jangan banyak omong, anak muda. Pulanglah. Urusan ini bukan urusanmu." Raka terdiam. Tubuhnya gemetar. Bukan hanya karena takut, tapi juga marah. Ia ingin membantah, tapi tatapan tajam pengawal itu membuatnya menelan kata-katanya sendiri. Malam yang panjang Raka akhirnya pulang, tapi sepanjang jalan ia merasa diikuti. Angin malam terasa lebih dingin, seolah ada napas yang meniup tengkuknya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, dan ia swear melihat genangan air kecil di jalan yang ia lewati padahal tidak hujan. Sampai di rumah, ia menutup pintu rapat-rapat. Tapi ketika mencoba tidur, ia mendengar suara tetesan air di dalam kamarnya. Tuk, tuk, tuk. Seperti air jatuh dari ember. Ia menyalakan lampu, mencari sumbernya di sudut kamar. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sebuah ember biru, ember yang sama seperti yang ia lihat di kolam. Ember itu basah, setengah terisi air, dan di dalamnya ada seutas tali pancing. Raka mundur ketakutan. Ember itu tidak mungkin ada di kamarnya. Ia tidak membawanya pulang. Air di dalam ember beriak pelan, lalu muncul suara lirih dari dalamnya. Suara orang memanggil, "Raka A, turunlah ke air, kami menunggu." Dengan Raka yang kini sadar bahwa apa yang terjadi di kolam bukan sekadar rumor. Penunggu itu sudah mengikutinya pulang. Raka terbangun dengan keringat dingin menetes di wajahnya. Ember biru di sudut kamar yang semalam ia lihat sudah tidak ada lagi. Lantai hanya basah, menyisakan genangan air kecil. Ia meraba-raba, mencoba meyakinkan dirinya. Jangan-jangan cuma mimpi, gumamnya, lirih. Tapi celana yang ia pakai semalam masih lembab, dan bau amis air kolam itu masih menempel di udara kamar. Seolah-olah sesuatu benar-benar datang dari kolam itu, mengikutinya pulang. Bisikan dari warga keesokan paginya, Raka nekat ke warung Bunani untuk mencari jawaban. Warung itu selalu ramai pagi-pagi, tapi suasananya kali ini berbeda. Orang-orang bicara dengan suara lirih, penuh ketakutan. "Semalam ada lagi yang hilang," bisik salah satu bapak. Katanya Bapak Parubaya.
orang baru di kampung sini. Raka tahu, itu pasti orang yang ia lihat tenggelam. Dadanya terasa sesak. Aneh ya, kenapa polisi tidak melakukan apa-apa? Tanya seorang ibu. Mana berani, jawab yang lain. Pak Hendra itu bukan orang biasa. Dia punya Raka menegakkan badan. Sesuatu, maksudnya, semua menoleh padanya. Beberapa orang langsung diam, pura-pura sibuk. Hanya Bu Nani yang berani menjawab. Ia menunduk, suaranya hampir berbisik. Pesugihan, nak. Sudah lama orang-orang menduga kolam itu bukan sekadar tempat mancing. Ada penunggu di bawah air, makhluk gaib yang diberi makan manusia sebagai tumbal. Makanya yang mancing sering hilang. Makhluk itu menukar nyawa dengan kekayaan. Jantung Raka berdegup kencang. Makhluk itu, Bu Nani, menatap Raka dalam-dalam. Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah mendekati kolam itu lagi. Biarkan saja. Semua orang di sini memilih diam supaya selamat. Pengakuan rahasia namun larangan itu justru membuat Raka semakin ingin tahu. Malamnya, ia duduk di halaman rumah sambil menatap ke arah kolam yang tak begitu jauh. Angin membawa bau amis samar, seolah-olah air itu mengirim pesan. Saat itulah seorang pria tua datang menghampirinya. Rambutnya sudah memutih, jalannya tertatih, tapi tatapannya tajam. Kamu Raka ya? Raka mengangguk. Iya Pak. Bapak siapa? Dulu aku penjaga kolam itu. Sebelum Pak Hendra yang pegang. Aku tahu apa yang kamu lihat. Raka terkejut. Jadi benar, ada makhluk di kolam itu? Pak Sarman menghela napas panjang. Bukan sekadar makhluk. Itu arwah penunggu air. Dulu bentuknya hanya bayangan. Tak berbahaya. Tapi sejak Hendra datang, dia memberi makan nyawa manusia. Arwah itu jadi kuat, jadi buas, jadi haus. Setiap ember dan pancing yang tertinggal adalah tanda bahwa satu jiwa sudah diambil. Raka menelan ludah. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang menghentikan? Pak Sarman menatap kosong ke tanah. Karena siapapun yang mencoba menentang akan jadi korban berikutnya. Aku sendiri sudah kehilangan anakku. Dia yang pertama kali hilang di kolam itu. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Sejak saat itu, aku berhenti. Aku diam. Tapi, aku tahu, cepat atau lambat, arwah itu akan menjemput siapa saja yang terlalu dekat dengan rahasianya. Raka merinding. Ia teringat ember biru di kamarnya. Pak, kalau begitu, kenapa saya yang sekarang diikuti? Saya hanya melihat kejadian itu, tidak ikut campur. Pak Sarman mendekat, berbisik. Karena kamu sudah menatap matanya. Sekali kau melihatnya, dia akan menandaimu. Kau bukan lagi orang luar. Kau adalah calon tumbal berikutnya. Malam penuh bayangan malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Sarman terus menghantui kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menutup telinga pakai bantal. Tapi tetap saja ia mendengar suara lirih itu. Suara dari air. Raka, turunlah. Air ini milikmu juga. Ia menoleh ke jendela. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu bergerak di luar. Sosok perempuan dengan rambut basah, menjuntai panjang sampai ke tanah. Bajunya sobek-sobek, wajahnya pucat. Ia berdiri menatap ke arah kamar Raka. Raka langsung mundur. Napasnya memburu. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong. Perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke arah kolam. Di saat yang sama, ember biru di pojok kamar kembali muncul. Kali ini airnya penuh, meluap, mengalir ke lantai. Di permukaan air, terlihat wajah Bapak Paruhbaya yang semalam hilang. Matanya melotot, mulutnya terbuka seperti berteriak minta tolong. Ya Tuhan, Raka terisak ketakutan, mundur ke sudut kamar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Duar, seperti pintu ditendang. Raka menoleh.
dan sosok perempuan basah tadi sudah menghilang. Tapi genangan air tetap ada, menetes ke arah pintu, membentuk jejak menuju luar rumah. Tekad Raka-Raka akhirnya sadar. Ia tidak bisa lagi diam. Jika benar kolam itu adalah tempat pesugihan, maka cepat atau lambat akan semakin banyak korban. Ia tidak bisa biarkan semua orang ketakutan dan pura-pura tidak tahu. Kalau aku diam, aku juga akan jadi tumbal, pikirnya. Ia menyalakan lampu meja, membuka buku catatannya yang berisi nama-nama dan kejadian aneh di kolam. Ia mulai menghubungkan semuanya. Ember, pancing, sandal, orang-orang yang membawa bungkusan hitam, dan kemunculan makhluk di malam hari. Satu nama selalu muncul di tengah semua kejadian itu. Pak Hendra. Besok malam, aku harus tahu rahasia apa yang sebenarnya dilakukan Pak Hendra di kolam itu. Raka mengepalkan tangannya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu keputusan itu bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Raka yang bertekad menyelidiki langsung rahasia Pak Hendra, meski ia sudah ditandai oleh penunggu kolam. Raka memutuskan malam itu juga ia akan mengintai kolam. Setelah hari-hari penuh mimpi buruk, ia sadar bahwa jika terus diam, ia akan semakin terjebak dalam bayangan penunggu kolam. Ia menunggu sampai lewat tengah malam ketika kampung sudah sepi. Dengan senter kecil dan buku catatannya, ia berjalan pelan menuju kolam. Suasana berbeda dari biasanya. Tidak ada pemancing, tidak ada lampu neon terang seperti malam-malam sebelumnya. Hanya beberapa lampu minyak yang berkelip di tepi, membuat bayangan pohon bergetar seperti tengen-tengen hitam yang bergerak. Raka berjongkok di balik pohon waru, cukup dekat untuk melihat gazebo besar yang biasanya ditempati Pak Hendra. Sosok berjubah hitam beberapa orang datang. Diam-diam, wajahnya tertutup kain hitam. Mereka membawa ember kecil dan bungkusan kain gelap. Satu persatu, mereka menyerahkan bungkusan itu kepada Pak Hendra yang berdiri tegak di tepi kolam. Pak Hendra tidak sendiri. Di sebelahnya berdiri dua pengawal. Sementara di belakangnya ada meja kecil dengan dupa menyala. Asap tipis mengepul, bercampur dengan bau amis air kolam. Raka menahan napas. Dari kejauhan, ia melihat jelas isi salah satu bungkusan yang dijatuhkan ke tanah. Ayam hitam tanpa kepala. Tubuhnya masih segar berlumuran darah. Orang berikutnya membawa kain yang tampak berisi boneka jerami, diikat dengan rambut manusia. Ya, Tuhan, bisik Raka. Pak Hendra mengangkat tangannya. Semua orang diam. Suaranya berat, menggema di udara malam. Wahai penunggu, kami datang dengan persembahan. Terimalah ini. Beri kami kekayaan. Beri kami keselamatan. Ia lalu menendang bangkusan-bangkusan itu ke dalam air. Burr. Air bergolak, menelan semua. Raka bisa mendengar suara gemuruh dari dalam kolam. Seperti perut makhluk raksasa yang sedang lapar. Munculnya penunggu tiba-tiba. Air kolam mulai beriak. Dari tengah muncul gelembung-gelembung besar. Angin berhembus dingin, membuat nyala lampu minyak bergetar, hampir padam. Lalu sesuatu keluar dari air. Bayangan besar itu perlahan naik ke permukaan. Rambut panjang basah menutupi wajah. Kulitnya hijau pucat seperti mayat yang lama terendam. Tangannya panjang dengan kuku hitam yang tajam. Dari mulutnya keluar suara seperti desir air bercampur bisikan. Semua orang menunduk, tidak berani menatap langsung. Hanya Pak Hendra yang berdiri dengan senyum tipis. Penunggu agung, katanya, kami sudah memberi. Kini giliranmu menepati janji. Makhluk itu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menggeram pelan. Lalu dari dalam kolam muncul sesuatu yang membuat perut Raka mual. Potongan tubuh manusia, lengan, kaki, bahkan kepala yang matanya masih terbuka, terapung sesaat sebelum ditarik kembali ke bawah air. Para pengikut tidak bergeming, seolah itu sudah biasa. Tapi bagi Raka, itu adalah bukti mengerikan.
tumbal manusia benar-benar nyata. Ketahuan Raka terlalu lama menatap pemandangan itu. Ia tidak sadar kakinya menginjak ranting kering. Krek. Suara itu terdengar jelas di malam sunyi. Salah satu pengawal langsung menoleh. "Siapa itu?" teriaknya. Raka panik. Ia menunduk, berlari ke semak-semak. Jantungnya hampir meloncat keluar. Suara langkah berat mengejarnya. "Kejar, jangan sampai ada yang lihat," teriak Pak Hendra. Raka berlari sekuat tenaga, tapi tanah basah membuat kakinya beberapa kali terpeleset. Nafasnya terengah-engah, dan ia tahu kalau terus begini ia akan tertangkap. Tiba-tiba, dari arah kolam terdengar suara keras. Piu, air menyembur tinggi, dan suara makhluk itu menggeram keras, membuat semua orang terdiam sejenak. Suara itu bukan hanya terdengar, tapi terasa mengguncang dada, seperti ada ribuan bisikan di telinga sekaligus. Raka menggunakan kesempatan itu untuk melompat melewati pagar bambu, lari ke arah rumah. Ia tidak berhenti sampai napasnya hampir habis. Peringatan dari penunggu. Sesampainya di rumah, Raka menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di tembok, berusaha mengatur napas. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dari kamar terdengar lagi suara tetesan air. Tuk, tuk, tuk. Dengan gemetar, Raka masuk. Di tengah kamarnya, ember biru kembali ada. Kali ini airnya hampir tumpah, dan di permukaannya terlihat wajah seseorang yang ia kenal. Wajah Surya, pria parubaya yang dulu hilang pertama kali. Wajah itu menatap Raka dengan mata melotot. Bibirnya bergerak pelan. Hati-hati. Sebentar lagi, air meluap, tumpah ke lantai, mengalir membentuk tulisan samar. Kolam adalah pintu. Raka jatuh terduduk. Ia kini sadar bukan hanya manusia yang mengawasinya. Penunggu itu sendiri sudah menandai dirinya. Dan jika benar kolam adalah pintu, berarti pintu itu bisa terbuka di mana saja, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Raka yang kini tahu rahasia pesugihan Pak Hendra, tapi juga semakin dekat dengan maut karena sudah menjadi target penunggu kolam. Raka tidak bisa lagi berpura-pura. Setelah malam itu, ia yakin penunggu kolam sudah menempelinya. Ember biru muncul di kamar. Wajah-wajah korban menatapnya dari permukaan air. Dan setiap kali ia menutup mata, ia mendengar bisikan basah yang terus memanggil. Ia tahu waktunya tidak banyak. Kalau ia diam saja, ia akan jadi tumbal berikutnya. Pertemuan kedua dengan Pak Sarman pagi harinya. Raka kembali mencari Pak Sarman, lelaki tua yang dulu pernah bekerja di kolam. Ia menemukannya di rumah reot di pinggir sawah. Pak Sarman duduk di kursi bambu, matanya kosong menatap jauh. "Pak," suara Raka serak. "Saya sudah lihat sendiri. Pak Hendra memang kasih tumbal manusia, dan penunggu itu benar-benar ada." Pak Sarman menoleh pelan. "Kamu bodoh, Nak. Aku sudah bilang jangan ikut campur. Begitu kau tahu, berarti kau sudah ditandai." Raka duduk, wajahnya pucat. "Saya tidak bisa diam, Pak. Kalau dibiarkan, makin banyak orang yang hilang. Ada cara nggak untuk menghentikannya?" Pak Sarman terdiam lama. Baru setelah hembusan angin lewat, ia berbisik lirih. "Ada, tapi berbahaya. Penunggu itu tidak bisa dibunuh. Ia bisa ditahan, dikunci kembali. Dulu, sebelum Hendra, penunggu itu hanya arwah penjaga air, jin, penjaga kolam. Tapi setelah diberi darah manusia, dia jadi biwet. Untuk menghentikannya, kau harus mengembalikan ikatan lamanya." "Bagaimana caranya?" Pak Sarman menatapnya serius. "Harus ada darah, bukan darah sembarangan. Darah orang yang sudah ditandai penunggu. Dan aku rasa itu kamu, Raka." Malam yang menyerang sepulang dari rumah Pak Sarman, perasaan Raka semakin berat, seolah bayangan terus mengikuti langkahnya. Malam itu, ia mengunci pintu rapat-rapat,
menyalakan lampu, dan berusaha tidak tidur. Namun sekitar pukul 2 dini hari, suara gemuruh datang dari kamar mandi. Air keran menyala sendiri, mengalir deras, memenuhi bak mandi hingga meluber ke lantai. Raka berjalan pelan, tangannya menggenggam obeng besi. Saat ia menoleh ke cermin di kamar mandi, jantungnya hampir berhenti. Di balik bayangannya sendiri, ada Susak Lane, wajah perempuan pucat dengan rambut basah menempel di pipi. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar meneteskan air. Rakaat, suaranya menggema. Air di bak mandi mulai berputar, seperti pusaran. Dari dalamnya muncul tenggen-tenggen kurus hitam, berusaha meraih kaki Raka. Dengan panik, Raka menendang gayung dan lari keluar kamar mandi. Pintu langsung ditutupnya rapat, tapi suara ketukan dari dalam kamar mandi terdengar jelas. Duk, 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 seperti ada yang mencoba keluar. Jejak darah saat ia mundur ke ruang tamu. Matanya membelalak. Di lantai keramik, genangan air mulai membentuk sesuatu. Perlahan, air itu berubah menjadi merah pekat, seolah bercampur dengan darah. Tulisan samar terbentuk dari aliran itu. Besok giliran mu. Raka jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu waktunya sudah dekat. Tekad yang berbahaya pagi menjelang. Tapi Raka tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya duduk di kursi dengan tubuh lemah, menunggu cahaya matahari masuk lewat jendela. Di kepalanya, suara Pak Sarman terngiang. Harus ada darah orang yang ditandai penunggu. Raka mengepalkan tangan. Kalau memang harus begitu, aku rela. Daripada terus ada korban, aku akan jadi umpan terakhir. Tapi aku harus pastikan penunggu itu terkunci lagi. Namun, satu hal yang ia takutkan, Pak Hendra pasti tidak akan diam. Lelaki itu punya pasukan, punya kekuatan, dan mungkin ia juga punya perjanjian yang jauh lebih gelap daripada yang terlihat. Pertanda akhir malam itu, sebelum ia menutup mata sejenak, ia mendengar suara pintu rumah diketuk pelan. Tok, tok, tok. Dengan langkah hati-hati, Raka membuka sedikit tirai. Jendela di luar, berdiri Pak Hendra dengan senyum dingin. Ditemani dua pengawalnya. Kamu sudah lihat terlalu banyak, nak. Suara Pak Hendra berat. Tapi tenang. Kalau kamu pintar, diamlah. Kalau tidak. Ia menoleh ke arah kolam di kejauhan, yang meski malam masih dini, permukaannya bergolak seperti ada badai kecil. Air itu sendiri yang akan menjemputmu. Ancaman langsung dari Pak Hendra. Dan Raka yang kini tahu bahwa waktunya tinggal sedikit sebelum ia benar-benar jadi korban atau berbalik melawan. Malam itu, setelah ancaman dari Pak Hendra, Raka hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara air bergemuruh memenuhi telinganya. Ia merasa seolah-olah berada di dasar kolam, dikelilingi kegelapan pekat dengan puluhan tangan dingin yang terus menarik tubuhnya ke bawah. Saat fajar mulai menyinari kota, Raka sudah bulat tekad. Ia harus menemui Pak Sarman lagi. Kalau tidak, ia tahu dirinya akan segera lenyap menjadi korban berikutnya. Pertemuan rahasia, Pak. Saya siap. Kalau memang harus pakai darah saya. Tapi ajarkan caranya. Apa yang harus dilakukan? Suara gemetar, namun penuh tekad. Pak Sarman menatapnya lama. Napasnya berat. Kamu masih muda, nak. Tapi kalau memang itu pilihanmu, dengarkan baik-baik. Penunggu itu terikat dengan jimat yang ditanam di dasar kolam. Itu bukan jimat sembarangan, melainkan wadah tempat roh itu bersemayam. Jimat itu dulu aku yang menanam. Atas perintah dukun, sebelum Hendra menguasai kolam ini, Roka Menggar niat. Jadi, jimat itu yang jadi kuncinya. Pak Sarman mengangguk. Benar. Tapi sejak diberi darah manusia, jimat itu semakin kuat. Untuk menghancurkannya, kamu harus membawa darahmu sendiri sebagai umpan.
Kau harus turun ke dasar kolam pada malam bulan purnama, saat penunggu paling lemah. Saat itu, bacakan doa yang kuberikan ini, lalu hancurkan jimatnya. Kalau berhasil, penunggu itu akan terkurung selamanya. Rocketadium, bayangan dirinya menyelam di kolam angker itu, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Malam purnama hari itu terasa berjalan lambat. Raka menyiapkan segala yang diminta. Sebilah pisau kecil, botol kaca untuk menampung, setetes darahnya, dan seutas tali panjang agar ia bisa kembali ke permukaan. Saat malam tiba, bulan bulat sempurna menggantung di langit. Udara di sekitar kolam lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti air, membuat suasana semakin menyeramkan. Pak Sarman menemani di tepi, wajahnya serius. Ingat nak, begitu kau masuk, penunggu akan mencoba menipu. Kau mungkin akan lihat wajah-wajah yang kau kenal. Jangan percaya, fokus pada jimatnya. Raka mengangguk, menahan napas, lalu perlahan masuk ke dalam air. Dasar yang menelan air kolam terasa lebih berat daripada air biasa. Semakin ia menyelam, semakin ia merasa paru-parunya tertekan. Cahaya bulan yang menembus permukaan makin lama makin redup. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul bayangan samar seorang anak kecil, membawa ember biru. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kak, ayo pulang. Aku kedinginan. Raka terhenyak. Itu wajah Dimas, anak yang hilang tempo hari. Tapi ia mengingat pesan Pak Sarman, jangan percaya. Dengan cepat ia berenang menjauh, meski tubuh kecil itu terus mengikutinya. Lalu muncul lagi. Kali ini seorang wanita. Wajahnya hancur setengah, rambut panjang melayang di air. Suaranya serak, menggema di kepalanya. Kenapa kau biarkan aku tenggelam? Kenapa kau tidak menolongku? Raka memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangan. Ia tahu itu hanya ilusi, jerat penunggu untuk membuatnya menyerah. Jimat di bawah lumpur. Akhirnya ia sampai di dasar kolam. Lumpur hitam menyelimuti bebatuan, dan di tengahnya tampak sebuah batu pipih dengan simbol aneh. Dari celahnya keluar cahaya kehijauan redup, berdenyut seperti jantung. Itu dia, bisik Raka dalam hati. Ia mengeluarkan botol kecil berisi darahnya, lalu meneteskan beberapa ke permukaan batu. Seketika, air bergetar hebat. Suara raungan panjang terdengar, seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok raksasa. Tubuhnya separuh manusia, separuh ikan, dengan mulut besar, berisi gigi tajam. Matanya merah menyala, rambut panjangnya melayang seperti ganggang hitam. Penunggu itu, tangannya yang kurus dan panjang menyambar Raka, berusaha mencengkeram. Raka panik, tapi ia mengingat doa yang diberikan Pak Sarman. Dengan napas tersisa, ia mulai melafalkan doa itu sambil menekan batu dengan pisau. Pertarungan di air. Setiap kali Raka melafalkan doa, penunggu menjerit kesakitan. Air di sekelilingnya berubah semakin gelap, seperti dipenuhi darah. Wajah korban muncul satu persatu di sekelilingnya, berteriak, meronta, seolah ingin keluar dari cengkraman roh itu. Dengan seluruh tenaga, Raka menghantam batu jimat itu dengan pisaunya. Retakan kecil muncul lalu membesar. Penunggu meraung, tubuhnya menggeliat, mencakar-cakar lumpur dasar kolam. Kamu jangan berani merusak ikatan ini. Raka terus membaca doa dengan suara parau, meski paru-parunya hampir kehabisan. Retakan di batu semakin besar, cahaya kehijauan semakin menyilaukan. Akhirnya, dengan teriakan terakhir, ia menghantamkan pisaunya sekuat tenaga. Batu itu pecah berkeping-keping. Ledakan air sekejap, seluruh kolam bergetar. Gelombang besar meledak dari permukaan, menyembur tinggi ke udara. Pak Sarman yang menunggu di atas jatuh tersungkur.
berpegangan erat pada tanah agar tidak terbawa arus dari dalam air. Raka terhempas kuat ke permukaan. Tubuhnya terlempar ke tepi kolam. Ia terbatuk keras. Paru-parunya nyaris pecah. Suara raungan terakhir terdengar, lalu hening. Air kolam yang tadi hitam pekat perlahan kembali tenang, jernih, tanpa pusaran, tanpa bisikan. Pak Sarman segera menghampiri Raka. "Kau berhasil, nak. Kau berhasil." Tapi Raka hanya bisa tersenyum lemah. Tubuhnya gemetar. Matanya setengah tertutup. Di kejauhan, dari balik pepohonan, seseorang mengamati dengan tatapan penuh amarah. "Pak Hendra, anak kurang ajar," gumamnya pelan. "Kau pikir sudah selesai? Kau belum tahu siapa sebenarnya yang menguasai kolam ini." Keberhasilan Raka menghancurkan jimat di dasar kolam. Tapi bayangan ancaman lebih besar menunggu karena rupanya Pak Hendra menyimpan rahasia lain yang jauh lebih kelam. Raka mengira semua sudah berakhir malam itu. Ia merasa lega meski tubuhnya lemah dan penuh luka. Kolam yang tadinya mengerikan kini terlihat seperti kolam biasa. Ernia Journey, tenang dan seolah tak pernah menyimpan kengerian. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bayangan di malam hari beberapa hari kemudian, warga mulai berdatangan lagi ke kolam pemancingan. Aneh, meski Raka yakin penunggunya sudah diusir, aura angker tetap terasa. Suara-suara aneh masih terdengar saat malam tiba. Bahkan kabar orang hilang masih terus berlanjut. Raka kebingungan. Ia merasa perjuangannya sia-sia hingga suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Hendra duduk di tepi kolam, mengenakan pakaian hitam. Di hadapannya, ada sesosok bayangan tinggi, lebih besar dari penunggu sebelumnya. Matanya merah menyala, lidahnya panjang, dan tubuhnya dipenuhi sisik basah. Bayangan itu berbisik pada Pak Hendra, "Jimat hanyalah pintu kecil. Aku adalah tuan dari kolam ini. Selama darahmu masih jadi jaminan, aku akan terus menuntut tumbal." Raka terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ea baru sadar, selama ini penunggu yang ia lawan hanyalah penjaga, bukan sumber utama. Yang mengikat semua adalah perjanjian darah Pak Hendra sendiri. Pengakuan Pak Sarman keesokan harinya. Raka menemui Pak Sarman. Lelaki tua itu terlihat semakin rentah. Matanya merah karena kurang tidur. "Pak, kenapa orang masih hilang?" "Para jimat sudah hancur," tanya Raka dengan nada putus asa. Pak Sarman menunduk lama, lalu berkata lirih, "Aku sudah menduga. Hendra tidak hanya mengikat roh kolam dengan jimat, ia juga mengorbankan darahnya sendiri. Itulah inti pesugihan ini. Selama Hendra masih hidup, kolam akan terus meminta korban." Raka terdiam. Kata-kata itu menghantamnya keras. Artinya, untuk benar-benar menghentikan semua, hanya ada satu jalan: memutus perjanjian dengan mengambil nyawa Pak Hendra. Konfrontasi di tepi kolam malam itu, Raka memberanikan diri mendatangi pemancingan. Ia tahu Hendra sering datang diam-diam saat tengah malam untuk memberi sesajen pada kolam. Benar saja, dari balik semak, ia melihat Pak Hendra berdiri di tepi kolam, melemparkan sesuatu ke dalam ir darah ayam hitam dan sesobek kain merah. Bibirnya komat-kamit, membaca mantra. "Pak Hendra!" teriak Raka. Pak Hendra tersentak, lalu menoleh. Senyumnya sinis. "Oh, jadi kau masih hidup rupanya. Kukira roh kolam sudah menarikmu ke bawah." Raka maju, wajahnya penuh amarah. "Pak Henti, Pak, berapa banyak orang lagi yang harus hilang karena keserakahanmu?" Pak Hendra tertawa keras. Suaranya menggema di air. "Kau, anak bodoh. Semua yang hilang hanyalah harga kecil untuk kekayaan yang kudapat. Tanpa kolam ini, aku bukan siapa-siapa." Air, kolam, tiba-tiba bergelak.
Dari dalam, muncul puluhan tangan hitam, meraih ke atas seakan ingin menyambar. Suara jeritan, samar terdengar jeritan para korban yang telah menjadi tumbal. Raka mundur selangkah, tapi ia menggenggam pisau kecilnya erat. Kalau begitu, malam ini semuanya berakhir. Pertarungan terakhir Pak Hendra mendesis marah. Ia mengangkat kedua tangannya. Lalu dari air, muncul sosok tinggi besar. Roh penguasa kolam. Sosok itu jauh lebih mengerikan dari penunggu sebelumnya. Dengan tubuh raksasa bersisik, kepala menyerupai ular, dan mulut penuh gigi tajam. "Habisi anak itu," teriak Pak Hendra. Roh itu mengaum. Air muncrat ke segala arah, menciptakan pusaran besar di tengah kolam. Tangan-tangan gaib berusaha menarik Raka. Tapi kali ini Raka tidak mundur. Ia memandang lurus ke arah Hendra. Sumber masalah bukan roh itu, melainkan manusia yang membuat perjanjian dengan keberanian nekat. Raka menerjang Hendra. Mereka bergulat di tepi kolam. Pisau kecil di tangan Raka sempat hampir terlepas. Tapi dengan sekuat tenaga, ia menancapkannya ke dada Hendra. Pak Hendra menjerit keras. Darahnya muncrat, menetes ke kolam. Seketika roh besar itu meraung, seolah ikatan perjanjian terputus. Tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi kabut hitam yang lenyap di udara. Air kolam mendadak menjadi tenang, terlalu tenang. Harga dari keserakahan jatuh terduduk. Napasnya berat. Di sampingnya, tubuh Pak Hendra terbaring kaku dengan mata terbuka lebar. Senyum sinisnya telah hilang, digantikan ekspresi ketakutan abadi. Namun, sebelum Raka sempat lega, tiba-tiba tanah di sekitar kolam bergetar. Dari air, muncul wajah-wajah para korban menatapnya, berbisik lirih. "Terima kasih, tapi kami tidak bisa pergi." Wajah-wajah itu perlahan ditelan kembali oleh air, meninggalkan riak kecil yang suram. Raka terdiam. Ia sadar, meski perjanjian sudah diputus, gewa-gewa yang telah dikorbankan tidak akan pernah kembali. Kolam itu akan selamanya menyimpan dendam. Mereka penutup sejak malam itu. Kolam pemancingan ditinggalkan. Tidak ada lagi warga yang berani datang. Airnya tetap ada, tapi selalu terlihat keruh, meski tidak ada lumpur yang mengalir. Orang-orang percaya itu adalah air mata dari para korban. Raka meninggalkan kota. Ia tidak pernah kembali. Namun, kabar menyeramkan masih beredar. Setiap kali malam purnama tiba, suara jeritan samar terdengar dari arah kolam. Kadang, ada bayangan orang berdiri di tepi dengan ember biru dan pancing di tangan. Dan bagi yang nekat mendekat, seringkali hanya ditemukan barang-barang yang tertinggal lembar, pancing, atau sandal. Pemiliknya lenyap tanpa jejak. Pesugihan boleh saja diputus, tapi kutukan kolam itu abadi.